Viral, polisi tembak pelaku dari jarak dekat. Ribu burung Sumatera diselundupkan ke Pulau Jawa. Polisi gagalkan penyelundupan ratusan ribu benih lobster bernilai miliaran rupiah. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Provinsi Lampung hari ini. Selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan mengenai harga cabai yang naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Bersama saya Siti Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara, beberapa waktu lalu viral sebuah video yang memperlihatkan aksi penembakan oleh anggota polisi kepada seorang yang diketahui merupakan pelaku begal. Hal tersebut viral karena polisi melakukan tindakan tegas terukur tersebut dari jarak dekat setelah pelaku menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Inilah video berdurasi 17 detik yang dilakukan anggota Polres Lampung Timur berinisial PU. Video ini pun viral dari sejumlah warga yang melihat adanya penangkapan pelaku pencurian motor dengan menggunakan senjata api di kawasan Labuhan Maringkai. Diketahui para pelaku yang berjumlah 2 orang, diantaranya berinisial MYA yang merupakan warga Lampung Timur, sedangkan 1 pelaku berhasil melarikan diri melihat rekannya sudah diamankan petugas. Saat diamankan inilah anggota langsung bertindak melumpuhkan pelaku yang sudah menyerah dengan menembakkan kakinya dari dekat. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung, oknum polisi yang melakukan penembakan sebelumnya telah terjadi baku tembak dengan pelaku dan berhasil diamankan pihak kepolisian bersama warga. Bahkan kemarin ini setelah dilakukan operasi Sikat Krakatau 2019, yaitu wilayah hukum Polres Lampung Timur telah berhasil melakukan penangkapan. Jadi melakukan pengungkapan terhadap pelaku yang selama ini sangat meresahkan warga, khususnya di wilayah Lampung Timur, karena pelaku ini sangat dalam melakukan aksinya sangatlah sadis. Artinya selain dari melakukan pencurian kendaraan bermotor, tersangka ini juga membawa senjata api secara ilegal dan tidak segan-segan dengan cara-cara kekerasan akan melukai korbannya. Dikabarkan pelaku yang ditembak akhirnya meninggal dunia. Petugas yang ada di dalam video tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Baru-baru ini aksi penyelundupan satwa dilindungi asal Sumatera marak terjadi. Pihak Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung menyelamatkan sedikitnya 2.721 ekor burung dengan berbagai jenis. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan dari Lembaga Pemerhati Satwa Dilindungi yang mengendus upaya penyelundupan burung ke Pulau Jawa. Ribuan burung dengan berbagai jenis asal Jambi yang berasal diselamatkan dari upaya penyelundupan langsung dilepas liarkan di Taman Wan Abdurrahman Bandar Lampung. Lembaga Perlindungan Burung Indonesia dari hasil investigasinya mencatat sebanyak 10.000 burung Sumatera diselundupkan setiap minggunya ke Pulau Jawa. Ya, hasil investigasi kita memang menyebutkan bahwa populasi burung-burung Sumatera sangat terancam sangat terancam, tertekan oleh besarnya permintaan dari pasar-pasar burung di Jawa ya, karena lokasi Sumatera dengan Jawa dekat juga. Modusnya mereka menggunakan bis, terus mobil pribadi dan travel gitu. Permintaan burung dari Pulau Jawa yang kian meningkat membuat populasi burung Sumatera terancam punah. Diperparah, tidak adanya hukuman yang tegas bagi pelaku akan membuat satwa-satwa dilindungi bisa dengan bebas diperjualbelikan secara ilegal. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar pihak dengan Lembaga Perlindungan Satwa diharapkan bisa mengantisipasi eksploitasi satwa secara berlebihan yang dapat merugikan kelestarian alam dan lingkungan.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, setelah Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi membenarkan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab memiliki halangan untuk kembali ke tanah air, Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan halangan tersebut bukanlah dari pemerintah Indonesia, melainkan Rizik Syihab harus menyelesaikan pembayaran denda karena izin tinggal yang telah habis, namun dirinya masih menetap di Arab Saudi. Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Sam Fernando mengungkapkan tidak ada aturan yang melarang WNI untuk kembali ke Indonesia pun dalam kasus Rizik Syihab. Hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kabar kepulangan Rizik Syihab dan masih menunggu informasi resmi dari Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi. Bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang bahwa warga negara Indonesia kembali ke Indonesia, jadi tidak ada larangan sama sekali. Kalau dari terkait permasalahan Habib Rizik yang punya masalah di luar negeri, dari imigrasi sendiri belum mendapat informasi apapun. Menurut Sam, prosedur pembayaran denda juga harus dilakukan oleh yang bersangkutan dan dibayarkan saat akan kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi menyebut Rizik Syihab memiliki denda yang harus dibayar kepada pemerintah setempat. Denda tersebut terkait masa izin tinggal Rizik yang telah habis sejak 20 Juli 2018 lalu. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah Amnesty International Indonesia mengajukan tim gabungan pencari fakta baru untuk kasus Novel Baswedan, sikap lain justru ditujukan Komisi 3 DPR RI yang meminta tim TGPF tetap melanjutkan penyelidikan secara transparan kepada publik. Ditemui usai melakukan rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama mitra lembaga penegakan hukum di Provinsi Lampung pada Jumat sore, Ketua Komisi 3 DPR RI, Aji Samsudin menyoroti penanganan kasus Novel Baswedan yang hingga kini belum terrealisasi. Selain kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari Komnas HAM. Tim gabungan pencari fakta juga diminta bekerja secara transparan dalam mengungkap dalang di balik kasus penyiraman Novel Baswedan. Kasus itu kan kita tunggu, prosesnya kan masih proses di penyelidikan. Dan institusinya masih di dalam Komnas HAM, tentu Komisi 3 akan menunggu hasil resmi dari Komnas HAM. Kami kan melakukan itu nanti apabila dia masuk dalam proses pro justisia, kami persilakanlah kepada institusi yang berwenang dalam ini polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menindaklanjuti sepanjang didasari oleh fakta-fakta hukum sesuai aturan pasal 184 KUHP. Ya, saya harapkan tentu transparansi kan, dan aturan dasar kan harus transparansi. Dan kita beri kepercayaan kepada institusi kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tugas ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Gitu. Sebelumnya, masa kerja tim gabungan pencari fakta TGPF bentukan Polri dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan berakhir pada Minggu 7 Juli 2019. Setelah 6 bulan bekerja, tim bentukan Kapolri Tito Karnavian ini belum menemukan aktor utama di balik kasus Novel. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan memberikan kesempatan beasiswa menuntut ilmu di dalam dan luar negeri. WIS Festival 2019 merupakan wadah bagi pencari beasiswa menggelar kegiatan pada Minggu pagi. Kegiatan ini mendapatkan respon positif bagi pelajar di Provinsi Lampung. Diselenggarakan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. WIS Festival 2019 merupakan kegiatan tahunan di mana mempertemukan para pencari beasiswa dengan lembaga penyedia beasiswa hingga pemerintah yang fokus di bidang beasiswa dan pendidikan. Bandar Lampung menjadi kota keempat yang menyelenggarakan kegiatan festival beasiswa terbesar di Indonesia ini. Dipilih karena memiliki peminat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Komite WIS Festival 2019 Al Mufarid mengungkapkan
Acara ini mampu menjadi media antara pemburu beasiswa dengan lembaga penyedia beasiswa, di mana selama ini masih minim untuk mengakses informasi. Harapannya yang pasti kita ingin, target kita di setiap tahunnya itu ada peningkatan penerima beasiswa dari Indonesia. Itu satu. Jadi ini kan salah satu kontribusi kecil yang kita lakukan. Para peserta akan mendapatkan sejumlah pelatihan bagaimana menyiapkan diri agar mampu lulus saat mendaftarkan beasiswa yang diinginkan. Di sini juga tersedia berbagai stand yang memperkenalkan lembaga penyedia beasiswa seperti LPDP, Beasiswa Jarum, dan Beasiswa Bank Indonesia, serta lembaga beasiswa internasional. Acara ini sangat efektif dan luar biasa sih menurut saya. Apalagi saya di semester akhir perkuliahan S1, saya ingin mencari informasi tentang beasiswa S2 di luar negeri. Peserta yang memadati Gedung Serbaguna Universitas Lampung berasal dari berbagai kalangan yang sedang mencari beasiswa S1 hingga S3 dari dalam dan luar negeri. Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan mampu membuka informasi yang luas terkait lembaga penyedia hingga universitas yang dituju, agar memudahkan para pencari beasiswa untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Cindy Tania, Roma Alfia Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Usai jeda berikut ini, kami akan menghadirkan informasi mengenai melonjaknya harga cabai hingga Rp70.000 per kilonya. Kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.